Bank yang pemegang saham pengendalinya adalah Pemprov Jatim ini merupakan BUMD yang dikenal dengan saham kategori dividen. Saham yang membagikan dividen per lembar saham dibandingkan dengan harga sahamnya ini bisa menghasilkan 7% per tahun. Namun konsisten dalam dividen, ternyata harga saham BJTM atau Bank Jatim nggak kemana-mana. Malah sudah turun selama 9% kalau kita lihat selama 1 tahun terakhir. Bagaimana kinerja keuangan Bank Jatim di tahun 2023 kemarin dan apakah worth it untuk mengkoleksi saham ini dalam jangka panjang? Saya akan bahas di video harga wajar saham Bank Jatim kali ini. Hai, saya Ngurah dari Pintar Saham. Untuk kamu yang baru pertama kali melihat channel ini, di channel Pintar Saham kamu bakal mendapatkan insight tentang investasi dan keuangan yang semoga bisa bikin kamu cuan. Jadi langsung aja kita bakal bahas tentang Bank Jatim. Jadi Bank Jatim ini merupakan bank yang memiliki aset sebesar 103 triliun per Desember 2023. Nah, by the way, laporan keuangan tahunnya kamu bisa cek di website resmi Bank Jatim di bankjatim.co.id ataupun di website IDX Bursa Efek Indonesia di idx.co.id, nanti lihat di keterbukaan informasi atau laporan keuangan dan laporan tahunan. Nah, jadi kita langsung bahas laporan keuangannya dulu nih ya. Jadi aset tumbuh 0,8% dibandingkan tahun 2022. Cara membaca laporan keuangan bank dengan laporan keuangan perusahaan lain memang agak sedikit berbeda, dalam arti ada istilah-istilah yang beda nih atau hanya ada di bank seperti dana pihak ketiga, CAR, NPL, dan sebagainya. Sini saya coba bahas garis besarnya dulu, baru kita cek satu persatu nih. Dari laporan laba rugi, Bank Jatim laba bersihnya turun 4,71% dibandingkan 2022. Dan kalau kita lihat tren selama 5 tahun terakhir, Bank Jatim sebenarnya angka terbaik laba bersihnya terjadi di tahun 2022, kemarin itu di 1,54 triliun. Nah, bisnis bank itu kan dominannya di kredit nih. Laba biasanya tumbuh tinggi kalau kreditnya juga meningkat dan kualitas kreditnya oke. Jadi selain melihat berapa kredit yang disalurkan, kamu juga idealnya bisa cek di bagian CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai, khususnya di bagian penyaluran pinjaman. Jadi di situ kamu bisa lihat nih, makin rendah CKPN maka makin berkualitas kredit yang disalurkan. Dalam hal ini kita ngomongin Bank Jatim dulu ya. Nah, kalau melihat dari laporan keuangan arus kas, kalau ya bisa kamu lihat dari sini laporan arus kas dari Bank Jatim posisi 2023 akhir tahun. Arus kas dari aktivitas operasinya sebenarnya ya tidak ada yang terlalu, maksudnya signifikan banget ya, maksudnya tidak ada perubahan yang signifikan. Biasanya kalau kita ngelihat ada yang naiknya drastis atau turunnya drastis, nah itu baru bisa kamu tandai kira-kira ada apa sebenarnya. Kalau dari sini sih sekilas saya ngelihat tidak ada hal yang perlu kita concern, meskipun memang arus kas bersihnya dalam setahun di 2023 kemarin itu mengalami negatif ya, jadi bukannya yang positif. Jadi kamu bisa lihat di posisi akhir tahun 2022, kas dan setara kasnya sekian, kemudian turun menjadi sekian. Nah, apakah itu jelek artinya? Menurut saya sih enggak juga. Kita harus clear dulu kira-kira turunnya itu di mana atau banyak keluar duitnya di mana, harus kas keluarnya dari mana. Kalau dilihat kan di sini sebenarnya aktivitas operasi ya, mulai dari kredit yang diberikan yang paling besar, kemudian ada surat berharga yang dijual dan jadi dibeli kembali, simpanan dari nasabah yang keluar, dan ada uang masuk juga. Jadi kalau di bank itu menurut saya arus kasnya ketika dia negatif ya bukan berarti jelek, baru harus harus dicek lagi nih. Dan di sini saya lihat tidak ada hal yang signifikan atau tidak ada hal yang mengkhawatirkan ya, sekali lagi kalau dilihat dari arus kas saja. Kemudian yang berikutnya adalah saya bakal bahas tentang proyeksi ke depan. Proyeksi ke depan dari Bank Jatim. Saya coba melihat di laporan tahunannya yang juga udah keluar. Sini ya, kamu juga bisa download di websitenya ataupun lihat di idx.co.id juga ya. Jadi semua udah ada. Enaknya kita membeli saham yang go public adalah semuanya harus transparan, termasuk dengan informasi dan fakta mereka setelah tanggal laporan anggota, ada prospek usaha dan strategi ke depan. Jadi kalau kamu download laporan tahunan Bank Jatim yang 2023 itu cari di halaman 266, itu udah ada semuanya. Nah, tapi saya coba ringkas yang biar tidak usah banyak baca, saya udah ringkas kira-kira apa aja yang poin penting yang bisa kita perhatikan di sini. Pertama dari proyeksi kredit, itu proyeksinya 10-12% tumbuhnya. Jadi oke, sebenarnya maksudnya kalau kredit tumbuh sekian, idealnya laba paling tidak harusnya tumbuh sekian kan gitu ya, secara logika sederhana. Tapi kan kita harus lihat dulu nih posisi ini rencana bisnis bank ya. Jadi bank itu setiap tahun pasti buat rencana bisnis bank, biasanya dibuat di bulan September atau di bulan Oktober. Nah, jadi kita tahu nih sebenarnya mereka targetin 2023 berapa sih dan realisasinya berapa dan pencapaiannya berapa. Ini penting karena
kita pengen tahu, oh sebenarnya si Bank Jatim nargetin laba 1,6 T nih 2023, tapi tidak tercapai. Hanya 89% aja pencapaiannya. Ini kurang oke kan gitu kan ya. Kalau kita ngomongin target dan tercapai, harusnya kan tercapai 100%, kalau bisa lebih dari itu ya. Tapi kan kita harus clear lagi nih, kenapa kok tidak tercapai dan sebagainya. Nah, tapi saya mau bahas target 2024-nya dulu. Ini ada target realisasi dananya. Ini ada proyeksi ya, mulai dari makronya dulu, pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar di angka Rp15.000 USD-nya. Kemudian nah ini tabel proyeksi keuangan di tahun 2024. Jadi paling nggak kita tahu, oh Bank Jatim ini sebenarnya nargetin asetnya bakal tumbuh jadi 117 triliun. Sedangkan tahun ini kan dia kalau nggak salah di 2023 cuman punya sekitar aset di angka 100, berapa tadi saya bilang, 103 ya. Jadi nambah jadi 117 triliun. Kemudian yang penting juga laba tahun berjalan atau laba rugi. Nah, ini dia nargetin 2,2 triliun, sedangkan realisasi kemarin itu 1,4 triliun, sehingga ada penambahan yang lumayan sebesar 800 M dalam waktu setahun. Bukan dalam waktu setahun, peningkatan 800 M dibanding tahun sebelumnya. Nah, apakah bakal tercapai? Kalau kita lihat dari sisi biasanya, dalam arti laba bersihnya si Bank Jatim ini biasanya tumbuhnya berapa persen sih per tahun atau secara rata-rata. Nah, oke, ini sekian dulu ya terkait ini ya. Jadi saya coba share juga data yang saya punya, yang saya kumpulin dari kinerjanya Bank Jatim selama sekian tahun ya, ketika dia udah go public. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi kalau kamu, ya sedikit iklan mungkin, jadi kalau kamu berminat untuk menjadi membership priority-nya Pintar Saham, kamu bakal mendapatkan akses data hal seperti ini ya, yang saya share di sini. Semuanya kita udah sediain. Jadi untuk priority member tuh ada semuanya di sini, rekap rekomendasi, PBV, pair, format saham, webinar, kalau tiap bulan, market cap, rekomendasi teknikal, induk analisa saham, dan sebagainya ya. Di sini sudah ada termasuk kalender dividen dan sebagainya. Oke, jadi di salah satu sheet itu akan sudah ada petunjuk bacanya. Nah, ini dia laporan kuartalnya. Langsung ke sini ya. Ini kemudian kita lihat trennya dulu. Nah, trennya secara rata-rata sebenarnya Bank Jatim ini growth-nya atau rata-ratanya tumbuh hanya 4,16% saja dalam waktu 6 tahun terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, ya. 6 tahun terakhir doang itu tumbuh labanya 4%. Hanya 4%. Jadi ketika mereka menargetkan 2 T dibandingkan 1,4 T, saya agak, wah keren banget nih targetnya itu tumbuh 50% dong jadinya ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih apa strateginya luar biasa nanti atau enggak, karena kan Januari baru 28 hari aja nih, baru berjalan 28 hari. Nah, ini dia trennya. Jadi kalau kamu lihat net profitnya emang tidak terlalu growth luar biasa ya, dan memang ini udah turun nih di sini ya. Sisanya kayak gini, net profit marginnya pun range-nya, oke, ini sepertinya ada yang kurang pas ya di sini. Maksud saya nih, nah ini net profit marginnya, ini growth-nya ya, growth-nya ini nggak terlalu wow banget, kecuali di tahun 2019 itu tumbuh 9%, jadi belum pernah tumbuh 2 digit laba bersihnya. Dan net profit marginnya memang di area ya bank di Indonesia memang pasti seperti ini ya, nggak mungkin kalau justru di bawah 20% itu menjadi pertanyaan, banknya kok net profit marginnya rendah banget gitu kan ya. Nah, karena kita ngomongin tadi di awal ada Bank Jatim ini tergolong saham yang dividen, jadi yield-nya dia memang tergolong besar. Kalau kita ngelihat dari proyeksi ya, yang sebenarnya saya udah share di Instagram pintarsaham.id juga, jadi kamu bisa follow juga di deskripsi di video YouTube channel ini. Itu ada kira-kira bakal di kisaran dividen yang dibagikan kisaran Rp54 di tahun 2024 ini ya, berdasarkan kinerja 2023 seperti itu. Dan proyeksinya bagaimana? Kalau proyeksinya sendiri saya ngelihat ini kan karena ini turun ya ceritanya 4,7. Nah, tapi kalau kita nambah based on dia rata-rata tumbuh 4% 6 tahun terakhir, maka sebenarnya EPS-nya bakal jadi angka 101,98, dan sebenarnya standar deviasi pairnya si Bank Jatim itu di area 6,86, angka Rp700 hingga 12 bulan ke depan itu idealnya terjadi gitu ya. Kita kan ngomongin probabilitas, kan nggak ada yang memastikan bahkan semuanya bakal terjadi. Probabilitasnya bakal target Rp700 harusnya bisa terjadi dengan asumsi hanya tumbuh 4% dan PI-nya di angka 6,86 based on rata-rata. Tapi kita coba lihat
eh, perbandingan ya, ini perbandingan dengan peers-nya si Bank Jatim, itu dia memang kalau ngomongin Bank Jatim kan Bank Jabar biasanya, BJBR. Nah, itu memang range PE-nya mereka ya samaan 6, sekian. Tapi kalau kita ngomongin industri perbankan secara umum, memang itu 16,7, Bank Jatim di 6. Sehingga masih tergolong lebih rendah dibandingkan industrinya. Target analisnya sendiri, kalau saya cek di beberapa sumber itu ada yang Rp800 targetnya. Tapi kalau di Stockbit tidak ada, newsnya juga belum ada yang terkait dengan target 2024. Oke, jadi hal yang lain seperti apa? Nah, di sini juga saya bakal share yang di Simply Wall Street. Ini kamu bisa lihat valuation-nya dan sebagainya. Dan biasanya saya cek atau perhatikan adalah valuasi dengan peers-nya, yaitu udah biasa ya, tadi juga udah disampaikan ya, yang ini. Kemudian ownership-nya, eh, ownership-nya ya. Nah, nah kalau kamu perhatiin, ini kan yang megang kan banyak pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Timur ya. State of Government, General Public-nya 16,9, institusi 3,5, private company, dan individual insider. Individual insider itu biasanya manajemen atau direksinya. Oke, itu yang individual insider. Jadi pemegang saham dominan dari Bank Jatim adalah Government of East Java Province dan sebagainya. Dan sini kamu bisa lihat fund manager yang besar itu ada Asset Management, EQ Asset Management, Dimensional Fund Advisor, dan dia udah beli bertambah 3,22% dibandingkan dengan posisi last report holding date sebelumnya. Jadi ini salah satu cara saya melihat kira-kira ada yang bertambah fund manajernya yang beli, karena kan kalau kayak gitu berarti kan ada peluang nih, karena biasanya institusi kalau beli kan jumlahnya besar, dominan, sehingga dia bisa naikin harga saham dan tanda kutip ya. Oke, kemudian nextnya apa? Yang perlu diperhatiin untuk BJTM adalah proyeksinya ya. Sekali lagi, kalau proyeksi, sekali lagi saya ngerasa itu terlalu optimis kalau yang di laporan tahunannya. Cuman ya itu kan dari manajemennya mereka udah buat segitu tuh. Jadi kalau itu terjadi ya itu bagus banget. Berarti ada peluang bahwa BJTM di harga saat ini itu murah banget. Oke, itu aja dari saya. Thank you banget buat ya kamu yang udah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Serta nanti isi di kolom komentar kira-kira saham mana yang menarik untuk dibahas versi kamu sendiri. Silahkan request karena itu yang akan saya prioritaskan di video-video berikutnya. Itu aja dari saya. Thank you. Semoga sehat dan cuan selalu.